apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari Studio Elsita TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yaitu Healthy Sosmed, Happy Netizen. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelcinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali ya dengan Ibu Leni Utama Afrianti, MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Ibu Leni yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Kabar alhamdulillah baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, makin cantik aja. Auranya makin terpancar gitu ya. Oke, wow. Jadi ini temanya unik juga nih gitu ya. Jarang-jarang bahas seperti ini ya. Healthy Sosmed, Happy Netizen gitu ya. Bu, ini menarik sih bicara seputar sosmed ya. Atau media sosial, social media gitu sama aja. Nah, ini kan di zaman modern seperti sekarang ini, menurut aku pribadi sih, sosmed tuh udah jadi bagian dari apa ya, lifestyle, bahkan kebutuhan ya bagi sebagian orang. Intinya hidup tanpa sosmed tuh ada yang wah seperti apa ya, nggak lengkap gitu. Ada yang setiap hari memang harus buka sosmed untuk mungkin update status atau mencari informasi, mencari hiburan, edukasi, terkoneksi dengan teman gitu ya. Jadi dari sisi positif kan sebetulnya banyak manfaatnya gitu ya. Apalagi bisa kasih like, kasih love ya, bisa komen juga. Tapi pada soalannya apa ya, nggak semuanya seperti itu gitu ya. Ada yang kasih komen nggak bagus. Jadi ada istilahnya apa tuh, netizen julid atau haters gitu ya Bu ya. Nah ini temanya menarik, Healthy Sosmed, Happy Netizen. Apakah karena background seperti itu Bu? Jadi ini kita perlu bahas lebih dalam lagi Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini. Ya. Temanya menarik ya, karena memang seperti Mbak Rini sampaikan tadi bahwa kita tidak lepas dari namanya sosial media. Setiap hari kita menggunakan sosial media. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi sekarang, ya, baik anak kecil ya maupun orang tua menggunakan yang namanya sosial media. Gitu. Sebenarnya kita nggak bisa lepas dari namanya zaman, ya, zaman teknologi sekarang. Betul, makin canggih. Iya, makin canggih. Kita nggak bisa menolak itu ya, keadaan itu, sehingga manusia diminta untuk beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Ya, kemampuan adaptasi ini sebenarnya sudah diwariskan dari zaman nenek moyang kita. Seperti apa itu ceritanya? Iya, waktu nenek moyang kita bertanam, bercocok tanam, kemudian ada badai dan sebagainya, mereka berpindah ke lahan berikutnya dan nomaden seperti itu. Nomaden ya. Ya, kemudian mereka mengenal lautan, akhirnya mencari ikan di lautan, gitu kan. Akhirnya nenek moyang gue seorang pelaut kan gitu. Iya, ada lagunya. Sampai sekarang, jadi spesies manusia itu memang diminta untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Oke, nggak tua, nggak muda, tapi lebih banyak sih usia produktif, usia muda ya yang menggunakan media sosial. Tapi makin sini kayak rata gitu ya, lama-lama jadi rata gitu ya. Iya, jadi balik lagi tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan zaman itu kita salahkan ya dengan kondisi yang seperti sekarang, ya berarti kita yang nggak paham ya, kita yang tidak mampu untuk bertransformasi gitu. Ya, padahal beradaptasi tadi ya. Padahal kan keadaannya sudah memaksa kita seperti ini ya, sehingga mau nggak mau kita mulai menjadi terbiasa gitu ya. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita, yang saya nggak bisa sebutkan angka ya, beberapa dari kita itu yang menggunakan sosial media itu dengan cara-cara yang kurang tepat. Ya, ada satu penelitian itu baru rilis kemarin yang diadakan oleh Microsoft. Indonesia termasuk negara netizennya paling julid ya. Netizen paling yang memiliki kurang sopan apa ya? Kalau tidak salah ya, betul, istilahnya. Dalam dunia maya ya, dalam bersosial media begitu. Ya. Ini ketika dirilis itu pun komentar dari netizen reaksinya Indonesia juga ya. Reaksinya itu luar biasa sekali. Kemudian kemarin yang berita atlet bulu tangkis ya, yang kita nggak bisa tampil di All England, itu juga luar biasa. Gitu, reaksi apa tadi ya? Jadi panas gitu langsung panas gitu ya. Nah, saya akan bahas dari sisi psikologis gitu. Oh iya, jadi intinya sebetulnya tadi ya ada kemampuan bertahan tadi ya, beradaptasi gitu ya. Jadi kalau tidak menggunakan sama sekali sebetulnya juga ya tadi
ini masalah apa nih gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya Bu kalau misalnya kita pelajari lebih dalam lagi ini kan dari sisi psikologisnya gitu ya, ini happy netizen gitu ya. Jadi ini menandakan nanti mental health-nya juga atau bagaimana gitu. Karena kan bagaimana bijak menggunakan sosial media atau media sosial gitu ya. Tentunya kan tadi perlu dipelajari lagi nih lebih detail lagi nih Bu. Iya memang ya. Jadi poin kita adalah sebenarnya bagaimana bersosial media yang ada kaitannya dengan kesehatan mental kita. Mental health kita. Gitu, ya. Karena yang namanya psikologi tentunya kita nggak akan jauh dari yang namanya kesehatan mental pembahasannya. Ya, sosial media bisa memberikan dampak baik positif ataupun negatif terhadap penggunanya. Nah tergantung nih penggunanya seperti apa. Kalau kita punya pistol, pistolnya mau untuk apa nih? Ibaratnya gitu, senjatanya mau untuk diapakan gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Ya, jadi banyak sekali sekarang ada platform ya, fitur-fitur yang sangat menarik sekali, yang bisa digunakan oleh siapapun gitu. Ya, yang penting ada kuota, mereka bisa download. Ya. Atau ada wifi gratis. Ya, kemudian mereka menggunakan semau mereka, gitu. Apakah itu salah? Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau mereka menggunakan itu gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika bagaimana kita berkomentar ya terhadap apa yang ditampilkan oleh orang lain, karena memang media sosial ini kan punya dunianya sendiri. Mereka punya penonton sendiri dan tidak ada batas. Followersnya sendiri, subscribernya sendiri. Ya, jadi gitu bagaimana kita bisa mengontrol keadaan itu ya. Bagaimana mengontrol diri kita agar tidak terlalu bersikap impulsif ya terhadap mengendalikan diri juga nih maksudnya. Iya, terhadap apa yang ditampilkan oleh orang lain di sosial media. Bahkan kecenderungannya kan apa menurut aku pribadi ya gitu, setiap orang tuh maunya menampilkan yang terbaik dong di akun sosial medianya gitu ya. Tapi tadi reaksinya bisa macam-macam gitu ya. Ada yang jatuhnya mendukung, ada yang menjatuhkan gitu. Maka tadi istilahnya kan ada yang haters, ada supporternya juga gitu ya, Bu. Jadi kalau kita terus lebih dalam lagi, tadi ini mencerminkan mental health yang artinya seperti apa sih? Kok bisa ada istilah tadi menurut penelitian kurang sopan nih netizennya gitu ya. Jadi tadi impulsif Ibu bilang gitu. Jadi cenderung, kalau ada yang nggak sesuai dengan persepsinya, misalnya pikirannya dia atau perasaannya dia langsung seperti memberikan judgement. Iya, judgement gitu ya. Nah ini kan gak bagus ya seperti itu ya Bu ya. Jadi ini bagaimana juga kalau mau dibahas Bu? Iya, jadi judgement ya, kembali lagi ke judgement. Kalau misalkan ini kacamata kita gitu. Kacamata ya. Ketika pribadi. kita menggunakan kacamata kita untuk mengukur kaki orang lain. Bagus nih istilahnya ya. Ya itu menjadi keliru gitu. Tapi perlu diingat bahwa kita sebagai pengguna media sosial pun ya tetap harus bijak. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya siapa yang menonton, siapa yang melihat. Tanpa batas tadi kan tanpa istilahnya batas ya. gitu kan. Sehingga kita yang menggunakan ini yang mesti bijak agar tidak muncul judgement yang negatif ya, yang membuat kita menjadi down. Karena banyak sekali artis luar negeri yang bunuh diri karena ada haters yang luar biasa. Dibully gitu ya. Online pula dibulinya kan. Kan kita nggak tahu pelakunya siapa, Karena kemudian dari komennya ternyata jadi membuat depresi gitu ya. Iya, jadi efeknya sampai ke situ gitu. Jadi seperti itu tadi Ibu bilang, jadi ada tanpa batas viewersnya, audiensnya lah ya kita bilang di dunia maya ini, walaupun tadi ada realitasnya sendiri yang mungkin aja berbeda dengan kenyataan sesungguhnya gitu ya Bu ya. Terus itu yang perlu diketahui, lebih dikritisi, lebih bijak lagi gitu ya Bu ya. Kemudian intinya gini, tadi belajar untuk mengendalikan diri untuk tidak judgmental gitu ya. Tapi juga sebagai pengguna kita juga harus aware, sadar diri untuk tidak sembarangan memposting juga karena itu tadi ya apa sih tanggung jawab bahwa kalau orang komunikasi bilang ini kan frekuensinya kan milik publik nih gitu sosial media ini. Tapi ada yang bilang lah ini kan akun-akun gue. Privasi saya gitu ya. Suka-suka gue udah mau posting apa gitu. Kalau nggak suka unfollow aja, gampang kan beres kan gitu ya. Nah itu bagaimana Bu? Ya karena kan kita hidup bersosialisasi ya, kita tidak hidup sendirian gitu. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, ya bagaimana nasib generasi selanjutnya? Kenapa? Karena kita bisa jadi lebih leluasa aja mengumbar apapun. Itu kan bahaya ya. Tanpa ini ya, apa saringan itu ya, batas lagi filternya, tadi ya. Nggak ada filter ya kan bahaya gitu. Ya, jadi memang kesadaran kita ya sebagai pengguna, kemudian kesadaran kita juga sebagai penikmat gitu. Dan pengguna. Jadi dua-duanya nih kita perlu soroki juga begitu karena ya. dibutuhkan di sini self control ya dalam menyikapi adanya media sosial ini gitu.
Jadi sebetulnya tadi kalau ya ini kan akun aku pribadi, aku mau posting, tapi tetap harus sebelum itu kita berpikir apakah konten ini bermanfaat untuk orang lain atau enggak gitu ya Bu ya. Atau mungkin kira-kira bakal menimbulkan percikan apa gitu ya Bu. Jadi sedalam itukah gitu pola berpikirnya? Karena ya tadi kita harus bertanggung jawab dengan karena kita nggak bisa mengontrol apa ya istilahnya reaksi orang lain, nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Ya gitu berarti yang bisa kita kontrol ada diri kita gitu kan. Ya makanya dalam coba dicek lagi. Saya mau posting apa hari ini? Kira-kira yang nonton siapa? Yang lihat siapa? Sebagai ini ya pengguna ya. Iya, jadi bukan hanya sebatas oh ya gue suka, gue akan posting ini. Terserah lo suka atau enggak gitu. Ya kalau seperti itu rasanya kok kayaknya kita jadi semakin egois ya, kita hanya mementingkan tentang diri kita saja, yang penting kita bahagia, nggak seperti itu juga gitu. Iya. Karena khawatirnya apa yang kita posting membuat orang lain yang mungkin nggak punya nih, kita posting makanan padahal nih, maksudnya kan mau kasih tahu aktivitas kita gitu ke orang-orang terdekat, tapi mungkin ada orang yang waduh belum makan gitu ya, atau nggak bisa beli itu, nggak sanggup gitu kan, jadi menimbulkan tadi ya. Jadi ada efek domino lah ya, efek domino. yang bisa ditimbulkan, yang kita nggak tahu. Misalnya kita posting sesuatu, kemudian ada orang yang lihat, ya kemudian dia merasa tidak mampu, ya sudah akhirnya melakukan sesuatu tindakan mungkin kriminal gitu kan, atau menjadi down karena itu ya. Pengaruh ke ininya dia ya, perasaannya gitu. dia. Jadi Kok ya enak kan kita ya hidupnya gitu ya, jadi membandingkan diri dengan orang lain kita juga mengcompare kan ketika itu terjadi dan itu ditonton setiap hari oleh si penikmat, ya yang terjadi adalah ya sesuatu yang tidak diinginkan, ya seperti tadi depresi, ya bisa jadi dia menghayati ya apa yang kita posting itu. Gitu jadi ya. apa ya, ini mungkin untuk para influencer agar lebih bijak aja gitu ya, ini himbauannya seperti itu sih. Bukan berarti jadi nggak boleh posting apa-apa, bukan begitu ya, tapi pertimbangkan juga mungkin pikiran atau perasaan orang lain gitu ya. Oke deh, kalau begitu Bu, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa Ibu Leni jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti, MC, psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Permata Depok. Masih membahas mengenai Healthy Sosmed Happy Netizen. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Ibu Leni, dilanjutkan lagi ya. Jadi tadi aku berjanji, sekarang aku menepati gitu ya. Oke, ini ada slide. Pertama yang akan Ibu Leni jelaskan, berdasarkan riset tadi ya, yang dirilis 2020 ya? Ya, jadi ada riset yang dilakukan oleh Microsoft yang menyebutkan bahwa netizen Indonesia itu ternyata yang paling nggak sopan. Siapa sih? Jadi nomornya rankingnya 29 gitu. Boleh dicek ya. Prestasinya kok ini gitu. Jadi paling tak sopan ya, paling tak sopan itu kayaknya kita kehilangan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Jati diri ya, jati diri bangsa kita nih. Ya kan, ini kayaknya kok jadi bingung gitu. Kita ini mau dibawa kemana orang-orangnya. Image-nya nih apa nih yang mau bangsa kita tuh ya seperti kan apa kita ya? gemah ripah, loh Jinawi gitu kan, ya bergotong royong, santun dan sebagainya. Tapi di dunia maya ternyata kita paling Masya Allah, ini ya jempol nyakitin itu tulisannya. Netizen plus 62 katanya ini negara berflower, berkembang. Aduh nggak sopan katanya dia siapa sih? Sopan ya, nggak sopan gitu. Antara itu ya berarti cobalah ya dengan melihat seperti ini, cek diri kita. Betul. Gitu ya. Apakah saya termasuk dari angka yang ada ini? Iya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau pemirsa Dokterku kan bagus-bagus lah perilakunya, amin gitu ya, insya Allah ya. Tapi begini, jadi nggak sopan nih maksudnya mungkin apa ya, komentarnya tadi ya, suka meninggalkan jejak-jejak yang tidak semestinya gitu ya. Ya itu. Coba saat berikutnya lagi, kegiatan survei ini tadi mungkin singkat saja ya, sebetulnya yang harus dibenahi ini yang apa, terutama memang penggunaan sosmed dengan bijaknya Bu. Ya, bagaimana menggunakan sosmed sih? Karena ini kan riset yang dilakukan oleh banyak yang melibatkan banyak negara gitu ya.
dan kita ada sekitar berapa peserta, Indonesia itu 500-an ya. 503 gitu ya, diantaranya berasal dari Indonesia. Dari situ ketahuan tuh gitu ya, makanya muncul angka tersebut gitu, kita ada di angka berapa. Tapi ya sudah, itu penelitian, kita udah tahu angkanya, sekarang bagaimana kita berbenah ya terhadap hasil dari penelitian ini. Ya khususnya di sosial media, karena fokusnya media sosial gitu. Poin-poinnya seperti itu ya. Coba slide berikutnya dulu lagi deh. Nah ini dia yang psikologi. Internet trolling. Nah, karena kita membahas dari sisi psikologis ya. Yang saya sampaikan di sini adalah bahwa kita itu menggunakan media sosial, yang penggunanya adalah manusia. Manusia tidak lepas dari yang namanya gejala psikologis. Ya, gejala psikologis itu banyak sekali, mulai dari kita bangun tidur sampai kita ketiduran sampai kita bangun lagi, itu ada gejala psikologisnya. Ya, kaitannya dengan sosial media tentu sangat jelas sekali. Ya. Kaitannya bagaimana ya? Karena setiap hari kita menggunakan sosial media. Sosial media adalah sebuah benda begitu, atau sebuah platform ya, ada tools ya, di mana kita bisa terdistraksi karenanya. Terdistraksi. Ya, bisa terdistraksi atau bisa terbantu pun ya, bisa terbantu ya dengan menggunakan sosial media. Tergantung tadi sih mau diapakan. Mestinya manfaatnya yang diambil apa tadi. Nah, jadi bagi beberapa orang yang suka meninggalkan komentar-komentar negatif ya, ini bisa dikaitkan dengan sikap atau kaitan dengan psikologis. Ya. Gejala psikologis. Ya, ada namanya internet trolling, ya, dan perilaku menipu, merusak, mengganggu dan menyerang. Wah, nyerang nih ya. Ya, menyerang. Kebanyakan tuh kita menyerang ya dengan kalimat-kalimat yang dikomentarin juga siapa sih orang yang nggak dia kenal sama sekali gitu loh. Ya, tapi kok gatel ya tangannya. pengen tadi jempolnya nyakitin tadi kan di slide sebelumnya tuh. Misalnya orang lagi apa itu ada kalimat-kalimat yang mengganggu gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan apakah nanti ya dia menjadi itu nggak kelihatan pengguna ya, bagi korban atau bagi pelaku. Korban. Ya, bagi korban atau pelaku. Bagi korban nih depresi, bagi korban malu, yang tadi cemas. disampaikan ya, banyak sekali artis ya yang menjadi depresi karenanya gitu ya, karena ucapan-ucapan dari haters ya, dan itu bisa ribuan gitu komentar. Hanya satu kesalahan ya, mereka nggak lihat sesuatu yang positif, tapi dia lihat kesalahan itu, ya Allah. gitu ya, sehingga judge gitu ya, ya judgementnya ya, sehingga si artis tadi merasa nggak kuat ya dengan beban yang sebanyak itu, yang akhirnya muncullah gejala atau simptomnya ya, seperti ya depresi gitu ya. Benar. Itu juga bagi pelaku, menandakan empatinya ini, seperti apa tuh empatinya? Iya. Empatinya rendah. Oke. Ya, kenapa? Ya karena memang dia nggak peduli dengan orang lain. Betul. Ya. Kepribadian apa nih? Ya, apa nih? Kepribadiannya psikopati. Waduh, psikopati. Tapi ini bukan diagnosa ya. Nah, karena untuk menentukan diagnosa itu dibutuhkan banyak sekali asesmen atau langkah-langkah. Astagfirullahaladzim. Tapi memang kalau kita sebagai pelaku, kita perlu cek ya, sedalam apa empati kita terhadap orang lain, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Bayangkan kalau dirinya sendiri di komen yang nggak nyaman seperti itu, memang dia mau gitu ya kan? Pikirkan perasaan orang lain kalau digitukan juga gitu ya, Bu ya. Nah, orang-orang yang senang melakukan internet trolling ini ya, sebagai pelaku ya, dia biasanya itu low gitu ya untuk empatinya. Ya jadi mereka nggak peduli ya bagaimana perasaan orang lain, yang penting cerdasar emosionalnya nih gitu ya, ibaratnya ya. Ya, jadi mereka sangat ya pokoknya yang penting saya komen. Lack of empathy gitu ya. Gitu ya. Slide berikutnya lagi deh. Wow, ini ada foundernya Instagram betul, ya. Instagram ya. Jadi Kevin dan Mike ini kenapa ada tampilannya seperti ini? Mereka itu adalah orang yang luar biasa. Ya, mereka membuat sebuah platform yang namanya Instagram, yang sekarang itu banyak sekali penggunanya. Betul sekali. Gitu ya. Di awal dia membuat ide ini ya, mereka tujuannya itu agar orang happy. Itu aja. Gitu. Itu kan sebenarnya mulia ya. Ya, jadi selain ada bisnis dan sebagainya. Gitu. Tetapi semakin ke sini semakin aneh begitu ya penggunanya, karena semakin banyak sehingga uncontrol. Gitu ya. Ya sudah, akhirnya ya Instagram menjadi salah satu media yang banyak sekali di situ hatersnya. Iya. Belum lagi ada Twitter, YouTube gitu ya. Belum lagi apalagi sih sekarang Facebook, TikTok lah TikTok, apa. Sebagainya. Ya intinya di mana orang bisa meninggalkan komentar gitu ya, Bu ya.
Nah, oke. Sebenarnya tujuannya Kevin dan Mike tadi bagus ya Bagus, untuk apa ya tadi ya, membawa perubahan gitu ya, Ya, untuk biar dunia ini. biar ya karena jumlah masyarakat semakin besar gitu, kemudian biar mereka nggak stres dan sebagainya Iya, gitu hiburan. ya. Jadi ya ini untuk hiburan, kemudian mereka membuatlah yang namanya Instagram. Bisa gitu. terkoneksi apa ya, artinya jaringannya global gitu Iya, ya, sangat Bu luas ya. sekali kan mendunia begitu ya. Sebenarnya kalau dimanfaatkan yang seperti itunya kan bagus ya, misalnya untuk menjaring mungkin relasi bisnis atau pertemanan itu kan Edukasi oke ya. juga Edukasi bisa, tadi ya, sharing Tetapi info. kita lihat kembali ya, pengguna Instagram atau pengguna sosial media itu adalah mereka yang usianya rata-rata remaja sampai dewasa menengah ya. Dewasa menengah ya. Sampai usia 40-an masih 40-50 ke bawah itu masih menggunakan Masih, sosial iya. media. Dan jumlah itu di Indonesia banyak sekali ya. Belum ada ininya sih ya, data pastinya berapa, tapi tebakan kita sih banyak banget ya nggak sih? Jadi anak sekarang usia 12 tahun mereka sudah menggunakan sosial media, sudah mempunyai Instagram gitu. Ada yang baru lahir pun sudah dibuatkan Instagram oleh orang tuanya. Ya, kan? Ya itu inilah ya, beda soal lagi deh. Ya artinya banyak begitu ya, kita nggak bisa hitung tapi banyak gitu. Dan jumlah populasi masyarakat Indonesia di usia itu juga besar. Ya, itu kan usia-usia produktif untuk belajar, untuk bekerja, sehingga mereka membutuhkan yang namanya sosial media ya untuk belajar dan untuk menjalin relasi gitu ya, untuk bekerja dan sebagainya, untuk bisnis. Nah gitu, jadi sekarang bagaimana di usia-usia ini ya kita bisa mengontrol itu. Betul. Nah kalau misalkan di remaja, tugasnya siapa? Orang tua. Gitu ya. Apakah orang tua perlu mengecek atau memiliki password anaknya? Ya. Ini dikembalikan lagi ke tergantung kesepakatan juga, rules kepada masing-masing orang tua dan anak. Bagaimana mereka menyepakati hal ini. Ketika ini dibuat, akun ini dibuat, itu untuk apa? Ya, agar si anak juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang ia posting nanti. Secara demografi juga Indonesia kan lebih banyak usia mudanya ya. Iya, jadi betul. itu maksudnya biar dimanfaatkan anak mudanya tuh membangun bangsa ke depannya tuh mau jadi apa sih gitu ya. Masa iya sih yang tadi netizen kurang sopan ya kan, masa itu yang mau diingat secara internasional kan. Jelek banget sih. Oke, coba saat berikutnya lagi ya. Nah, nyaman bersosial media. Ya, jadi itulah judulnya kenapa healthy sosmed, happy netizen. Jadi healthy mind juga ya. Jadi pikirannya juga sehat gitu ya. Buka sosmed dapat sesuatu yang mencerahkan, dapat insight gitu ya, bukan yang jadi energi negatif yang diperoleh gitu ya. Ya kan kita nggak tahu ya bagaimana orang lain menyikapi apa yang kita posting gitu. Ya memang itu urusan mereka ya, tetapi hendaknya kita juga bijak ya dalam menggunakan media sosial kita sendiri gitu. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin ketika melihat yang tadi Mbak Rini sampaikan ya, dia posting makanan terus, ada orang yang liburan gitu atau ya, foto misalnya traveling, jalan-jalan, ini enak banget ya, kok saya masih di Jakarta aja misalnya, ya. Nah dia akan meng-compare dirinya, ya perasaan rendah diri jadi muncul. Malah sekarang kan makin ngetren apa sih? House tour lah, apa room tour gitu apapun ya. Itu, apapun itulah. Bukan yang nggak boleh posting ya. Iya sih. Bukan yang nggak boleh posting ya. Tapi mesti kita cek and recheck dulu. Ada social comparison, soalnya ini ada isu tersendiri juga yang menarik untuk dibahas. Tapi terlalu panjang ya kalau kita bahas kalian di sini lebih dalam. Jadi jika ingin komentar pastikan itu ada sesuatu yang positif atau membangun ya, Bu ya. Betul. No judgment tadi ya. Emang perlu dilatih sih kalau yang orang udah kebiasaan gatel pengen komentar, jadi emang paling nggak dikurangin pelan-pelan gitu ya. Perlahan memang, karena ada yang sudah menjadi kebiasaan kan. Mungkin di dunia realnya, di dunia nyatanya, dia adalah tipe pendiam gitu, itu bisa jadi gitu ya. Tapi di dunia maya, wah dia luar biasa berkoar gitu. Atau mungkin lagi nggak puas dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi banyak faktor ya. Kita jangan judgmental juga di sini ya. Tidak judgment, tetapi kemungkinan itu ada gitu ya. Namanya psikologis yang saya sampaikan tadi. Ada namanya gejala psikologis yang muncul gitu. Slide berikutnya. Jadi ini bisa kita cek ya bagaimana cara udah habis ya nyaman bersosial media. Ya batasi waktu, ya filter saja. Ya kita mau lebih suka akun-akun yang apa? Pilih-pilih tadi ya, akun-akun yang misal hobi masak gitu ya. Temanya misalkan cooking, misalnya kan masak. Nah, itu boleh. Bukan akun gosip yang sehingga yang muncul di berandanya ya, itu adalah
akun masak semua, Iya. misalkan. Juga kalau mencari informasi juga biasakan yang ini ya Bu, apa sih yang akurat gitu ya, Yang kan akurat. kita mudah sekali memperoleh apa sih informasi, banjir informasi gitu. Kita yang tadinya nggak mau tahu jadi tahu dengan sendirinya gitu loh, karena kan misalnya buka Instagram terus di feed kita, kok muncul ini muncul itu based on other people likes misalnya, jadi kan kayak wah apaan sih nih gitu, mau nggak mau jadi Buka. nampung semua sampah tuh. Iya, betul ya. Jadi memang, filter tadi sekali lagi ya. kita tetap Kalau- harus memfilter ya. Kalau orang dewasa kan mungkin udah bisa ini ya, nalarnya udah jalan ya. Tapi kalau yang anak-anak gitu, remaja, tadi tugasnya orang tua nih. Ya, Jadi betul. bagaimana membangun kesepakatan juga, karena susah-susah gampang. Kadang orang tua juga di lain sisi ada juga yang maaf nggak sepenuhnya ngerti teknologi, ada juga yang gaptek gitu ya. Jadinya kan agak kontrolnya juga agak kurang di sini. Ya, makanya yang tadi kemampuan beradaptasi. Ya, ini orang tua jadul, zamannya apa? Zaman kolonial misalnya. Ya. Ya tetap ya kita belajar aja cari tahu ini gimana bukanya. Jadi gitu melek ya. di digital ya. Jadi melek bukan media berarti kita gitu ya. malah diam gitu ya. Nah, ada beberapa pasien yang orang tuanya itu nggak tahu gitu apa yang dibuka oleh anaknya, sampai kok anak saya itu kok berubah ya Bu ya, sejak diberikan handphone gitu. Lah kenapa gitu kan saya tanya gitu. Dicek kembali ya memang ternyata karena memang ada sesuatu gitu ya di handphonenya itu. Coba lihat galerinya isinya apa atau historinya internetnya. Nah, jadi gitu ya. orang tuh perlu mendiskusikan hal inilah agar muncul ada rasa keterbukaan ya, komunikasi terjadi lebih efektif ya, kemudian ya jadi sama-sama nyaman ya, antara orang tua dan anak, nggak ada gap gitu. Tapi juga jangan yang langsung di label, kamu kok buka ini, kamu ini. Nah nggak itu gitu perlu juga ditahan. Ya. Gitu ya, takutnya Ya, nanti belajar malah mengontrol. kenapa ya nggak sih Bu? Akhirnya anaknya nggak mau cerita. Oke, Gitu. segampang ya. Baiklah Bu, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan email yang bisa Ibu Leni beri tanggapan ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti MC, psikolog Rumah Sakit Permata Depok, masih membahas yaitu Healthy Sosmed Happy Netizen. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di dokterkualsinta@yahoo.co.id via email. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama, pertanyaan pribadi untuk penanyanya langsung ya. Ini yaitu ada Rizky, halo Rizky usianya 21 tahun dari Jakarta, masih muda sekali ya Bu ya. Saya mau tanya, bagaimana cara memaafkan diri sendiri atas perilaku orang terdekat yang menurut kita menyakiti kita, baik itu di dunia nyata ataupun sosmed, sosial media, sehingga perilaku orang tersebut membuat saya lebih menutup diri dari lingkungan. Karena perilaku dia, saya jadi takut bertemu dengan orang-orang. Apakah kondisi mental saya ini sudah masuk ke dalam tahap depresi? Bahkan saya di tahap tidak bisa mempercayai seseorang lagi. Wah, repot nih urusannya. Mohon tanggapan, terima kasih. Pertama, jadi ada orang ya, ada orang yang membuat dia tersakiti gitu ya, merasa terzolimi gitu. Kemudian efeknya dia jadi menarik diri dari lingkungan. Apa ini udah depresi ya gitu ya, sehingga solusinya juga seperti apa, karena ada trust issue juga di sini gitu ya. Oke. Kasusnya cukup berat sebenarnya karena sampai menyakiti, dia merasa ada seseorang kemudian dia merasa tersakiti kan, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Bagaimana cara memaafkan mereka ya? Oke. Caranya bagaimana nih healingnya gitu ya ibaratnya? Healingnya, ya memang cara terbaik healing itu adalah dengan merilis. Ya, jadi bukan dengan menahan, bukan dengan denial ya, menolak. Ya, Menolak. jadi memang harus dirilis. Rilis itu melepaskan. Oke. Gitu ya. Jadi melepaskan dan menerima, itu intinya. Oke. Ya, ketika kita bisa menerima kenyataan itu hadir dan ada dan kita tersakiti karena itu, ya kita terima itu, ya kemudian perlahan-lahan ya itu akan lepas.
Kan orang biasanya nggak mau tersakiti, Bu, gitu. Setiap orang nggak mau, nggak ada yang mau disakiti gitu kan. Tetapi yang membuat dia merasa tersakiti karena dia mengizinkan rasa sakit itu hadir. Waduh. Gitu. Mengizinkan rasa sakit itu hadir gitu ya. Tapi kalau misalkan oh ya orang itu ngomong karena memang dia nggak tahu tentang saya. Nah, kalau kita bisa bijak berpikir sekali ya. seperti itu, berarti nggak ada rasa sakit hati yang hadir di sini gitu. Apa sih no hard feeling gitu ya orang bilang ya. Ya gue sih asik-asik aja gitu. Gue nggak makan dari dia, gue fine-fine Wih, aja. emang lo ngasih gue makan gitu ya, gitu ya, ibaratnya gitu ya. Jadi framingnya terhadap peristiwa itu kita ganti menjadi yang positif, gitu. Ya, kita Emang kan perlu memang latihan tidak kan bisa merubah masa lalu, memang sudah ada ya peristiwa itu sudah ada. Nah bagaimana caranya ya sudah, gitu. Kita rilis, terima itu, ya jangan menolak. Cara rilisnya tuh apa? Ya Soalnya dengan afirmasi, ya, ada dengan teknik EFT juga, ya. Jadi Mas Rizky mungkin bisa datang ke ketemu Bu Leni misalnya ya, di Permata ya. Depok. Jadi nanti diberikan edukasi ya mengenai mengenai tentang teknik pemaafan ya, seperti apa gitu. Karena apa ya Bu ya, sepanjang hidup kita pasti akan bertemu dengan banyak komentar dari orang lain ya, baik itu dari keluarga terdekat ataupun yang gak kita kenal sama sekali ya nggak sih? Iya, namanya kehidupan iya, ya. Kan? Udah sering dikritik kan pasti ya udahlah gitu. Masuk ya kalau yang bagus sih ya kita dengerin gitu ya kan. Kadang memang ucapan orang itu boleh ya, ada yang memang kita dengarkan tetapi untuk membangun kita ya. Ada yang untuk kita ya udahlah sepelein aja gitu. Kalau yang menjatuhkan gitu ya sifatnya. Ya, kalau sifatnya menjatuhkan kemudian merusak mental kita, ya untuk apa? Ya kita tahu itu akan menyakiti, kemudian kita bawa terus ketika bangun tidur kita ingat, ya ketika mau tidur kita ingat, ya intensitas emosinya akan naik terus. Padahal peristiwanya hanya sekali. Ya ribet gitu. Ya jadi kebawa terus gitu rilis lah sekali lagi ya. Orang itu mungkin dia sudah lupa dengan perbuatannya, tapi kita mengingat terus sampai bertahun-tahun kita bawa. Ya, yang muncul adalah kesedihan, rasa marah yang nggak lepas. Menggendong apa tuh istilahnya? Bebannya semakin berat ya. Mungkin sehari 2 hari oke kita bisa tahan, tapi bertahun-tahun seperti apa? Ya. Ini sudah masuk ke tahap depresi atau enggak? Kan jangan keburu judgmental juga ke diri sendiri ya Bu ya. Ini perlu saya edukasi ke teman-teman di sini ya, bahwa yang namanya depresi itu adalah jenis gangguan, ya gangguan psikologis. Ya kalau sedih itu ya mungkin semua orang pasti pernah sedih, tapi depresi tidak semua orang merasakan depresi. Ini gitu. Menarik diri dari lingkungan kan. Ya, ciri-ciri depresi itu ada gitu ya. Memang salah satunya kehilangan minat. Nah, Mas Rizky kehilangan minat enggak? Oke. Gitu. Banyak yang perlu ditanyakan kembali ke diri sendiri ya. Iya, betul. Kehilangan nafsu makan atau nafsu makannya semakin bertambah. Sebaliknya ya. Nah, hipersomnia, ya kebanyakan tidur atau insomnia. Gitu. Kemudian ada juga kayak tremor sedikit ya, gerak-gerak sendiri, agitasi dan sebagainya. Ya, atau ditambah yang paling parah ini ada ide untuk bunuh diri. Ya Allah, nah, ini bahaya. Gitu ya. Seperti tadi tokoh-tokoh yang Ibu ceritakan di awal gitu ya. Iya. Berarti evaluasinya memang coba deh konsul ke psikolog. Sebaiknya memang gitu ya. konsultasi ke profesional agar lebih tahu nih masalah Mas Rizky seperti apa. Gitu. Jadi nggak self diagnose gitu ya. Trust issue juga kan seperti apa ya? Ini dia punya kepercayaan terus ada yang menyakiti terus dia jadi runtuh misalkan. Terus dia jadi nggak mau terluka lagi, jadi ada masalah gak gampang percaya dengan orang lain gitu ya. Termasuk mungkin orang-orang terdekatnya kan. Iya bisa jadi. Repot juga dong kalau kayak gitu ya. Padahal kita kan butuh bantuan orang lain gitu segala macam. Akhirnya kan kita yang membatasi diri kita sendiri kan. Iya, bukan orang lain yang membatasi diri, tapi kita yang membatasi diri kita. Padahal kita butuh mereka, kita butuh orang tua kita, kita butuh saudara, atau mereka kan yang akan membantu kita nanti. Jangan menyakiti diri sendiri juga atau menambah persoalan dengan seperti itu juga gitu ya. Gitu. Tapi memang pelan-pelan ya Mas Rizky atau Mbak Rizky ya. Oke deh, pokoknya intinya adik Rizky gitu ya. Jadi mungkin bisa jalankan tadi ya saran-sarannya. Insya Allah nanti bisa ditemukan jalan keluarnya gitu ya. Setiap persoalan tuh juga jangan berusaha kita hindari ya, tapi persoalan tuh ini ya Bu ya, membuat kita jadi mentalnya jadi makin kuat ya, makin terasa ibaratnya gitu ya Bu ya. Ya mungkin karena memang usia masih 21, pengalaman hidup belum banyak. Ya gitu juga ya. sih. Sehingga ketika ada menyakiti langsung down gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi harus banyak lah coba gabung dengan komunitas kesehatan mental misalnya ya. Bergabung dengan ikuti yang kayak Instagram juga kan ada tuh banyak sekali akun-akun yang mengedukasi tentang kesehatan mental. Silakan join di situ, follow
gitu, sehingga nggak merasa sendirian. Ternyata banyak loh yang lebih sedih hidupnya dari saya misalnya ya, dan melihat sebuah permasalahan yang Mas Rizky hadapi itu dengan bingkai yang positif. Betul gitu ya. Jadi framing gitu. Jadi apa sih punya sistem berpikir gitu ya ibaratnya Betul. yang jauh-jauh lebih positif gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya Rizky. Pertanyaan berikutnya dulu deh gitu ya. Terima kasih Ibu penjelasannya untuk Rizky tadi dari Jakarta usia 21 tahun. Kemudian ini pertanyaan kedua dari Ibu atau Mbak Ajeng 30 tahun nih, berarti udah usia matang ya. Untuk orang dewasa, adakah batasan waktu dalam menggunakan sosmed sampai dikatakan adiksi? Oke, saya hampir setiap hari pakai sosmed, kurang lebih 2 jam per hari. Apakah berlebihan? Terima kasih. Ya. 2 jam per hari, usia 30 tahun. Sebenarnya kan kalau orang usia 30 tahun udah tahu ya mana yang dia kebutuhan dia, prioritas dia gitu. Nah, ini bagaimana? Ya, pertama yang harus ditanyakan adalah Mbak Ajeng kegiatannya apa. Ada orang yang jualan online shop. Iya, emang mau nggak mau ya harus sepanjang waktu. Iya, bahkan lebih dari 2 jam. Tapi dia jelas ya menggunakan sosial media itu memang untuk kebutuhan dia, tapi dia tahu batasan gitu. Mungkin jam segini sampai segini jam buka, ya ini tutup gitu. Saya kan bersama anak kan gitu. Ya, dia bisa ada waktu-waktu prioritas. Atau ada kuliah, kapan dia juga. Iya, jadi kan dia tahu gitu kan, kalau misalnya dia bekerja, memang pekerjaannya menjadi konten kreator, misalnya dia harus mencari. Misalnya jadi selebgram atau YouTuber atau vlogger ya kan mau nggak mau emang. Ya, kalau memang itu positif, silakan. Nah, kalau bisa dikatakan adiksi, ya apabila memang dia memang betul-betul tidak bisa lepas dan nggak bisa kontrol, ya keinginan dia untuk menggunakan sosial media, gitu. Jadi walaupun tengah malam sebenarnya toko online-nya sudah tutup, ya dia masih tetap aja menggunakan atau udah ngantuk sebetulnya, tapi nggak bisa nggak mau tidur misalnya karena keasikan scrolling ya. Scrolling terus. Nah, itu yang membuat kita menjadi adiksi gitu. Ya, jadi memang sebenarnya tidak ada batasan kalau untuk dewasa ya, tergantung kebutuhannya sebenarnya gitu. Tapi kembali lagi ke dirinya Mbak Ajeng ya, Mbak Ajeng tadi. Iya, Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng sebagai apa ya? Kalau misalnya 2 jam sebagai mahasiswa misalnya atau sebagai ibu rumah tangga yang mau belajar untuk masak, kemudian lihat YouTube dan sebagainya, it's okay, nggak masalah gitu, asal punya waktu-waktu prioritas bersama keluarga, bersama diri sendiri, itu perlu. Yang utamanya tuh nggak terbengkalai gitu ya. Misalnya ngurus anak jadi misalnya anaknya nggak kepegang atau suaminya mungkin nggak kepegang gitu misalnya, gara-gara terlalu sibuk dengan dunianya kan, dunia mayanya. Jadi gitu ya. Kita harus bisa memisahkan kehidupan real ya dengan kehidupan sosial media. Betul. Gitu. Makanya ya manusia itu kan, mungkin saya pernah bahas ya tentang otak ya Mbak Rini. Ya, kita itu punya neokorteks ya di bagian depan, ya itu yang membuat kita bisa berpikir, membuat keputusan ya, problem solving. Nah, itulah yang harus diaktifkan ya, jangan menggunakan otak primitif kita. Benar, otak primitif itu kan. Berarti kalau yang ini berarti fokusnya kalau untuk anak atau remaja nih berarti ya. Karena kan zaman sekarang tadi dari lahir pun udah dikasih gawai juga banyak yang kayak gitu ya. Jadi screen time juga kali ya Bu ya. Karena kan selain kesehatan mental juga fisik juga, mata lelah, belum pundak pegel misalnya, macam-macam. Jadi kalau Ibu boleh menyoroti untuk kesehatan mental juga sejak dini sekali dari anak-anak sudah mulai diedukasi screen time juga nggak over juga kali ya Bu ya. Iya, betul. Ya, menggunakan sosial media untuk anak-anak usia ya masih muda sekali ya, 2 tahun, 3 tahun itu perlu ya pendampingan orang tua gitu. Ya. Kemudian sebenarnya seiring bertambahnya usia kan kebutuhan kita terhadap sosial media itu semakin besar gitu ya. Ada yang memang untuk hiburan, ada yang memang untuk tugas gitu kan. Ya sekarang kan tugas karena WF belajar from home ya, learning from home ya, semuanya mesti upload gitu kan lewat pakai YouTube dan sebagainya. Mereka harus membuat kreativitas dan sebagainya. Itu kan sosial media. Latihan jadi content creator juga ya. Ya, selama itu positif kemudian didampingi oleh orang tua, it's okay. Ya, jadi pahami batasan-batasannya sekali lagi ya Bu ya. Oke Ibu, kita istirahat dulu, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ada take home message dari Bu Leni ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai Healthy Sosmed Happy Netizen bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti MC, psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok. Ibu Leni, lanjut ya sebelum ke bagian penutup gitu ya, yaitu mengenai jikalau nih ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang seperti itu, tapi pasti ada lah. Udah terlanjur nih apa ya, mau makan selalu pegang handphone, selalu buka sosmed gitu ya. Mau ngapa-ngapain di toilet juga, baru bangun tidur juga, mau sebelum tidur juga. Jadi hidupnya memang kebanyakan tersedot gitu ya, energinya itu untuk menggunakan atau bermain sosial media gitu ya. Sebetulnya sih memang itu balik lagi pilihan hidup masing-masing orang ya, atau hak atau ya, kalau orang dewasa mungkin ada alasannya tersendiri ya. Tapi bagaimana seandainya ini sudah sangat mengganggu mental health juga gitu ya. Jadi kan capek juga dong kalau udah terlanjur adiksi dan mau stop gitu ya. Udah aware nih, udah sadar kalau ini nggak bagus gitu ya. Jadi gimana nih supaya dapat solusi, apa yang bisa dilakukan langkah-langkahnya juga, Bu? Oke, ya kalau memang sudah adiksi, mungkin kita bukan seorang netizen yang julid misalnya, tetapi senang scroll ya, tanpa ada batas gitu. Nah, ketika tanpa ada batas ini nih yang bahaya, ya kan? Ketika kita aware bahwa oh ya kayaknya energi saya sudah tersedot dengan dunia sosial media gitu. Dalam 24 jam, hampir setengahnya dalam satu hari, setengah harinya itu menggunakan media sosial. Ya, sehingga tugas-tugas saya, ya, itu kita perlu identifikasi seperti itu. Ya, diakui bahwa memang karena perbuatan atau sikap kita yang seperti itu ya membuat kita menjadi terhambat ya untuk melakukan aktivitas yang sesungguhnya harus kita kerjakan. Ya karena kita kan punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya itu harus kita akui dulu. Jadi nggak kurang produktif gitu ya. Jadi produktivitas kerja menurun ya, atau bahkan menunda ya, karena bentar lagi ada notif misalnya, akhirnya lama lihat balas sebentar, akhirnya keterusan. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mulai ngeh dengan hal seperti itu, ya coba belajar untuk mengurangi. Itu udah bagus tuh, udah langkah awal dia sudah paham bahwa oh ya saya salah selama ini. Atau mencari sumber kesenangan yang lain ya. Betul. Di dunia sesungguhnya gitu ya. Jadi yang pertama mesti aware dulu, ya. Aware itu dengan penghayatan. Ya, betul, penghayatan. Kebermaknaan. Betul. Kenapa saya harus menggunakan ini? Kehidupan saya seperti ini. Gitu ya, kehidupan saya terbengkalai. Nah, jadi ketika kita memaknai sebuah perilaku, ya kesadaran kita bahwa oh itu muncul ya, bahwa kita sadar, oh ya nanti perlahan-lahan ya itu akan berkurang. Nah, cara mengurangi gimana? Memang tidak bisa langsung gitu jadi gitu ya, butuh tahapan ya. Kita boleh challenge diri kita dalam satu hari atau dalam 24 jam ke depan kita mau menggunakan sosmed itu berapa jam. Kalau ini ada istilah sekarang kan makin tren juga social media detox ya. Jadi dalam mungkin satu hari satu kali 24 jam dicoba dulu nih nggak main sosmed gitu kan. Ada yang uring-uringan awalnya terus lama-lama kok asik juga ya, malah jadi lebih fokus sama kehidupan nyatanya gitu ya. Jadi dianjurkan tidak sih untuk kesehatan mental social media detox tuh sering-sering, atau ada juga yang memilih untuk saya nggak mau pakai sama sekali sosmed, buang-buang waktu. Ada juga seperti itu. Nah itu bagaimana kalau yang kan sikap orang beda-beda ya. Setiap orang kan memiliki cara sehatnya sendiri, gitu ya. Nah, termasuk cara sehat untuk bersosial media, gitu. Ya mungkin bagi satu orang sosial media itu penting, bagi satu orang yang lain nggak terlalu penting, bagi orang yang lain itu nggak penting banget, misalnya. Beda-beda ya. Setiap orang berbeda. Jadi kita bisa cek, ya makanya identifikasi tadi ya diri kita. Ya kita challenge aja dalam 24 jam ke depan. Apa yang harus saya lakukan terhadap sosial media? Berapa jam saya bisa menggunakan sosial media? Kemudian aktivitas apa yang saya lakukan ketika tidak melakukan atau berselancar di sosial media? Manfaat apa yang bisa saya petik? Atau saya mungkin bisa dapat inspirasi apa dari konten yang mungkin influencer sajikan? Terus saya bisa menciptakan apa gitu ya Bu ya? Arahnya lebih ke situ ya. Itu ya bertahap makanya ya. Jadi kita challenge dulu minimal bagaimana rasanya ya ketika kita mengurangi intensitas penggunaan media sosial. Rasanya ini ya. Rasanya dulu, nanti baru kita bisa bingkai dengan hal yang lain. Saya bisa melakukan sesuatu yang positif dari sosial media, gitu ya, bisa menghasilkan uang dari sosial media, gitu. Jadi happy netizen deh. Iya. Intinya sih memang, balik lagi ke situ ya. Emang perlu ini ya. Kadang bagi sebagian orang
yang sudah mencoba dengan cara-cara yang tadi Ibu jalani tapi masih aja belum bisa menemukan jalan keluar. Jadi kapan sih sebaiknya memang memerlukan bantuan profesional ya, entah itu psikolog ataupun mungkin bisa dirujuk ke psikiater juga kan, karena ada yang sampai jadi mengganggu kualitas tidurnya, kualitas aktivitas sehari-harinya juga, Bu. Relasi juga ya kan. Hubungan dengan keluarga, orang-orang terdekat lah intinya. Ya, kalau misalnya ada yang memiliki masalah seperti itu, jika memang sudah nggak bisa kontrol lagi gitu. Tapi intinya adalah yang penting usaha dulu. Ya, karena sebenarnya psikologisnya sederhana banget. Tetapi karena kita tidak biasakan, ya. Tidak dibiasakan. Iya, ya. Akhirnya ya menjadi aneh gitu. Kita menjadi aneh. Jadi dicoba aja ya, di-challenge dirinya dalam 24 jam pertama. Berapa jam saya akan menggunakan sosial media. Kemudian cek rasanya gimana. Kayaknya enak ya. Itu ditulis tuh, emosinya gimana. Ya, bikin aja jurnal. Sehingga kita punya recordnya. Ya, hari pertama dalam 24 jam pertama saya hanya menggunakan sosial media selama 4 jam. 4 jam rasanya gimana? Uring-uringan kah, kesal kah, atau lebih nyaman? Syukur-syukur lebih nyaman ya. Kemudian beri angka atau skala dari 1 sampai 10. Ya, 1 nggak nyaman, 10 paling nyaman. Misalnya. Intinya jadi membentuk apa sih habit baru juga. Betul. Gitu ya. Namanya Jadi otak habit tuh memang jadi dibiasakan. terbiasa juga dengan tadi ya, nggak sepenuhnya bergantung gitu ya. Betul. Memang hidup cuma main sosmed aja kan, enggak gitu ya. Iya. Ini enak nih kalau ketemu Bu Leni tuh semua informasi tuh daging gitu ya, jadi berbobot gitu, aku jadi kayak wah gitu, terpuaskan gitu ya. Ibu karena waktunya juga terbatas, jadinya closing statement kali ya yang bisa Ibu sampaikan mengenai tema hari ini, fokus kita yaitu Healthy Sosmed, Happy Netizen. Apa Ibu? Silakan. Ya, jadi memang kita boleh menggunakan sosial media ya, karena itu adalah hak kita. Dan ini memang zamannya ya, tetapi bijaklah dalam menggunakannya, baik sebagai pengguna maupun sebagai penikmat. Betul. Gitu. Jadi apa ya, harus bisa bermain dua sisi ini dengan bijak ya. Maka tadi ada istilah melek media gitu ya, melek digital itu juga penting ya Bu ya. Itu mungkin bisa dipelajari lagi lebih detail lagi untuk apalagi buat orang tua ya yang masih punya anak-anak dan remaja gitu ya. Baik Ibu, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, sehat, berkah selalu untuk Ibu beserta keluarga juga ya Bu ya. Oke, pemirsa terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.